yang halal ditinggalkan, istri yang haram malah dicari. Itu banyak di luar negeri yang seperti itu. Dikumpul-kumpul, tete naon, nya mangkok anu dagingnya ta. Dikumpul-kumpul, aya dalapan, aya salapan, disimpen gitu. Nah, di luar negeri, di Indonesia nggak ada. Nah, saya nggak kenal dengan orang itu, nggak tahu saya. Nah, jadi sudah ada yang halal sama ada yang nah, ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau sebagai orang yang sukanya itu daging mentah. Kok mirip sekali ya? Atau masak gitu sekurang raos gitu. Dan raos sama mungkin sami, tapi halal sama haramnya itu yang tidak sama. Halal dan haramnya itu yang tidak enak. Nah itu yang kelima, Bapak Ibu Allah. Insya Allah yang nomor-nomor ini kita tidak ada semua. Selanjutnya, linuriyahu min ayatina, aku perlihatkan kepadamu dalam surat Al-Isra ayat 1. Aku perlihatkan sebagai tanda-tanda kebesaranku. Yang keenam, Rasulullah diperlihatkan kepada beliau ada satu kayu pohon yang runtuh, pohon besar yang tumbang menghalangi jalan, banyak rantingnya, banyak durinya. Dan ketika orang pada berseliweran lewat kelihatan oleh baginda Rasulullah, ternyata orang pada celaka, bajunya terkait, bajunya sobek, dan orangnya celaka oleh pohon yang tumbang itu. Apakah atau siapakah orang yang dipersimbolkan dengan pohon itu? Kata Jibril, Tuhan, itu juga adalah gambaran umat Tuhan di nanti zaman kemudian nanti. Gambaran apa Jibril? Gambaran umat Tuhan yang hidupnya selalu mengganggu orang lain, selalu mengganggu orang lain. Jadi bagaikan pohon busuk yang tumbang, yang ranting dan dahannya itu membuat orang lain celaka. Ada tumbang pohon di jalan, wah mobil-mobil pada celaka. Refleksinya dalam masa sekarang apa? Banyak orang yang berseliweran di perjalanan itu maksudnya apa? Orang yang punya urusan dihambat oleh dia, dihambat. Izin, kalau nggak ada izin nggak bisa. Izin, surat izin berseliweran. Sementara kalau kita lihat di luar negeri ya, orang memandang perizinan itu kadang-kadang konotasinya dengan upeti, bukan dengan layak dan tidaknya itu dilakukan. Idealnya sebetulnya surat izin itu penting, akan tetapi karena dampak dan akibatnya itu yang dilihat. Kalau seseorang membuat bangunan atau membuat proyek tertentu, maka kenapa harus ada izin? Karena bagaimana dampak lingkungannya itu ke sana harus. Ini kan konotasinya dengan upeti, mau merusak atau tidak terhadap lingkungan, upeti masuk lancar. Begitu kalau di luar negeri. Kita atau di mana? Saya nggak pernah melihat itu. Nah, izin itu menghambat orang di jalan. Ada orang lupa bahwa itu memang kedahnya nasi, memang kedah. Tapi tilang satu. Gitu. Jadi orang yang suka menghambat kepentingan orang, dakwah orang dihambat. Ini macam-macam nanti. Nggak boleh diizinkan dakwah. Nggak boleh diizinkan menyebarkan agama. Itu zaman Pak Umur, zaman Orde Baru. Sekarang alhamdulillah, abdi tenang, Pak Somad tenang, dakwah di mana-mana. Tenang sekarang, karena baik-baik sekarang. Tidak ada dikejar-kejar, tidak ada. Jadi orang yang menghambat itu, walaupun sekarang di dunianya ini adalah pejabat tinggi, raja atau
busuk yang tumbang menghalangi orang. Yasiru wala tu'asiru. Permudahlah urusan orang, jangan dipersulit. Kalau masih bisa dipermudah, permudahlah. Kenapa dipersulit? Kalau zaman sekarang kan lain. Sepanjang tidak bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Rugi dong kita. Ini jadi filosofinya terbalik. Itu diantaranya, Bapak Ibu Rahimahumullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak termasuk orang yang selalu mempersulit orang lain. Ada orang yang kelihatan oleh beliau sedang berenang di sungai yang airnya darah, sedang meronta-ronta. Dalam bahasa Sunda namanya roroesan, gitu. Bahasa Sunda. Nah, sedang meronta-ronta dengan berenang-renang di sungai darah, meronta-ronta, dan dia kesulitan untuk mencari selamat. Nah, kata Rasulullah, Jibril, itu gambaran apa lagi orang yang seperti itu? Kata Jibril, ya Rasulullah, itu juga adalah gambaran umat Tuhan yang hidup di dunianya itu, profesinya itu atau sehari-harinya itu tukang memakan harta riba. Di akhirat nanti digambarkan dengan orang yang sedang berada di sungai darah dan meronta-ronta ingin selamat. Orang-orang yang suka memakan harta riba, dia tahu itu adalah hak rakyat, itu adalah hak orang lain, hak fakir miskin. Karena dia punya peluang dan kesempatan, sabar saja. Oh, ini memang uang besar, agak peduli. Yang penting proyek lancar, kita bisa nyalon lagi tahun depan. Nah, itu bukan kita, bukan. Orang-orang yang suka memakan riba, hak orang lain dia makan, dia sabar. Itu digambarkan bagaikan orang yang beronta-ronta dengan sungai, di dalam sungai yang airnya darah. Itu oleh Allah diperlihatkan. Kalau kepada orang suci, orang yang dekat dengan Allah, itu netral oleh beliau kelihatan. Walaupun beliau bertanya juga kepada Jibril. Beliau bertanya juga. Jibril yang menjelaskan, gurunya beliau itu Jibril. Langsung. Nah, ini soal harta memang, aduh subhanallah. Sudah tidak ada, hampir tidak kelihatan bedanya. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang halal, mana yang haram. Sudah dari berbagai jalan pun dibatasi oleh KPK, oleh PPATK, oleh BPK. Wah, tetap saja lancar bos. Tidak ada penghalang bagi saya. Nah, itu walaupun mereka mulus, mereka lancar, nanti di akhirat pun ada akibat. Linuriyahu min ayatina. Aku perlihatkan kepadanya gambaran kebesaran Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dengan gambaran apa? Rasulullah diperlihatkan ada satu gambaran. Di antaranya orang yang sedang memikul kayu. Memikul kayu, bahasa Sundanya nanggung suluh. Nanggung suluh. Ketika orang itu memikul kayu dan merasa berat, dia cari lagi kayu dan dia bebankan lagi ke pundaknya. Sudah merasa berat, dia tidak mampu untuk memikul kayu itu, cari lagi, dia bebankan lagi kepada pundaknya. Dan begitu seterusnya sampai dia tidak mampu untuk membawa kayu itu. Rasulullah heran, ya Jibril, kok ada orang seperti itu? Ada, kata Jibril. Itu gambaran apa? Itu juga gambaran umat Tuhan ya Rasulullah. Gambaran umat saya yang seperti apa? Itu adalah gambaran umat Tuhan yang di dunianya dia diberikan amanah oleh orang lain, dan dia sesungguhnya sudah tidak mampu memikul amanah itu, memikul jabatan itu, tapi dia ambil lagi jabatan
Tuhan tidak bisa memikul amanah itu. Siapa yang menjadi korban? Rakyat. Karena tidak bisa beberapa jabatan oleh satu pikiran, oleh satu konsentrasi yang khusyuk, tidak bisa. Ketika saya berbicara minum, pasti saya akan meninggalkan bicara bensin. Itu pasti. Ketika saya bicara A, pasti saya akan lupa dengan B. Saya sekarang lupa dengan urusan di rumah karena sekaligus dari. Nah, artinya apa? Ketika jabatan merangkap terlalu banyak, ya kalau bisa sih mungkin sah-sah saja ya. Tapi ini sudah tidak mampu, rakyat pun sudah menjadi korban. Nah, dia pegang lagi, dia pegang lagi, cari lagi, sampai akhirnya 10 jabatannya. Jadi di Indonesia mungkin tidak ada yang seperti itu ya kayak banyak. Saya belum melihat soalnya. Nah, yang ada juga hanya di TV, yang ada di TV. Kalau di kenyataannya tidak sedikit. Nah, itu gambarannya diperlihatkan kepada beliau. Orang-orang yang memotong-motong lidah dan bibirnya. Ada orang aneh yang selalu memotong-motong lidah dan bibirnya. Setelah dipotong oleh dia, maka lidahnya putus. Dia menjerit kesakitan, tapi lidahnya keluar lagi. Dan dia potong lagi, dia keluar lagi lidahnya. Dia potong lagi, sekalian dia potong dengan bibirnya. Apakah dia tidak sakit? Tidak mungkin. Kata Rasulullah, Jibril, itu gambaran apa? Itu gambaran apa? Kata Jibril, itu adalah gambaran umat Tuhan, wahai Rasulullah. Gambarannya bagaimana? Gambaran orang-orang yang suka memberikan nasihat-nasihat kebaikan, akan tetapi dia sendiri,